Selamat malam semua. Pada video ini kami buat sebagai tugas kelompok mata kuliah pemrograman game. Yang kami hormati Bapak Agus Nugroho selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Dalam kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Andreas Serdilim, ada Aldo Jonathan, Fauzi Sihombing, dan saya sendiri Aisyah Stefani. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan game yang telah kami buat. Game yang telah kami buat ini kami beri nama GoPlan. Game ini kami buat menggunakan Unity tahun 2020 dengan versi 2.25 FI. Dengan menggunakan format 2 dimensi. Kemudian game ini adalah jenis game Endless Runner. Kemudian dalam game ini kami memilih menggunakan WebGL sehingga dapat dimainkan di dalam web, menggunakan web. Dan kami juga menggunakan landscape dengan rasio 16:9 sebagai layarnya. Pertama-tama, kami akan tampilkan demo video dari game yang telah kami buat. Nah, dari video game yang telah kami tampilkan tadi, kami akan menjelaskan beberapa poin dari pembuatan game yang telah kami buat. Yaitu yang pertama ada player controller, yang kedua ada spawning obstacle, ada score function, keempat ada looping background, yang kelima ada add background music, dan yang terakhir ada particle effect. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Fauzi Siombing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Siombing. Saya akan menjelaskan player controller yang kami gunakan dalam game ini. Pertama itu rigid body. Tentu saja rigid body yang 2 dimensi yang kami gunakan dalam game ini karena game ini adalah game 2 dimensi. Kemudian gravity scale-nya kami set menjadi 0 karena game ini bukan game platform yang loncat-loncat, tapi bisa dilihat dari game yang sudah ditampilkan tadi. Kalau pesawatnya itu bergerak terus ke arah kanan, jadi gravity scale-nya harus dibuat 0. Terus rotation-nya yang Z-nya itu kami freeze. Lalu untuk function-nya pada game ini kami menggunakan 3 function, yaitu function start, update, dan fix update. Lalu yang kami masukkan adalah function vertical axis untuk pergerakannya pada yang update, terus yang fixed update-nya itu kami menggunakan rigid body 2D dan juga fixed update-nya itu juga untuk menambahkan box collider-nya. Oke, selanjutnya adalah obstacle. Sebentar. Oke, spawning obstacle. Pada spawning obstacle ini kami menggunakan prehab. Oke, apa itu prehab? Jadi menurut Unity, prehab itu adalah jenis komponen khusus yang memungkinkan game objek dikonfigurasikan sepenuhnya untuk disimpan dalam proyek untuk digunakan kembali. Jadi kami menggunakan fitur tersebut untuk mengelola objek obstacle yang kami gunakan, lalu pada script kami membuat atau memunculkan obstacle itu secara random pada game. Oke, ini adalah coding yang kami gunakan dalam script yang kami gunakan. Oke, selanjutnya adalah score function yang akan dijelaskan oleh Aldo. Silakan Aldo.
Oke, untuk score function, pada game ini kami menggunakan sistem skor untuk melihat berapa tinggi skor yang didapatkan oleh pemain. Dari game ini berdasarkan berapa lama player bisa bertahan hidup atau tidak menabrak obstacle. Kami hanya perlu mendapatkan namespace UI dan menggunakan time delta time untuk menambahkan skornya. Berikutnya yaitu loop background. Untuk loop background, karena game ini adalah jenis endless runner, jadi kami membutuhkan background yang endless, sehingga kami menggunakan fungsi loop atau pengulangan yang digunakan terus-menerus sampai game over dan memulai gamenya lagi. Pada Unity, kami hanya perlu mengubah warp mode-nya to repeat dan kembali menggunakan time delta time serta var background speed. Selanjutnya untuk background musik akan dijelaskan oleh Andreas. Selanjutnya ada poin musik, background musik. Nah, pada poin ini, musik juga menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa kita menikmati sebuah game. Nah, jadi kami menggunakan musik yang hanya perlu kami putar secara berulang, looping, terus-menerus, dan memasukkannya ke dalam fungsi awake. Karena ini hanya prototipe, jadi kami hanya menggunakan satu jenis musik saja. Nah, yang poin terakhir, kami menggunakan particle effect, yaitu sentuhan terakhir yang kami berikan pada game ini. Seperti musik, partikel ini juga kami berikan untuk mempercantik tampilan dari game ini agar tidak membosankan. Yang perlu kami lakukan adalah menambahkan partikel system, lalu menggunakan rotasi Y yang kami buat minus 90 derajat karena mengarah ke arah kiri layar. Lalu posisi X lebih dari 13 karena kami menginginkan partikelnya muncul dari layar. Dan menggunakan random lifetime, color, dan speed-nya. Sekian dari saya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang telah membimbing kami dalam pembuatan game ini.